Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita mau aminkan bahwa kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia menghiasi kita dengan kemuliaan. Dan kalau kita bisa ada saat ini sebagaimana adanya kita, semua karena anugerah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan suatu ilustrasi. Ada seorang ibu tua yang memiliki seorang sahabat yang berteman dengan dia. Sejak dia menjanda, dia berteman dengan ibu ini. Mereka adalah sahabat sejati. Namun, ibu yang satu adalah wanita yang kaya dan ibu yang satu adalah wanita sederhana. Jadi wanita yang sederhana ini membantu wanita yang kaya ini. Suatu saat wanita yang sederhana ini meninggal dan dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Firman Tuhan berkata bahwa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Bahkan surga itu digambarkan sebagai rumah Bapa, dan kita akan mendapatkan rumah yang disediakan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, tidak lama sesudah itu wanita yang kaya ini juga meninggal. Kemudian wanita yang kaya ini masuk ke surga. Dia bertemu dengan Petrus dan dia berkata, "Bapak Petrus, di mana rumah yang sudah Tuhan sediakan kepadaku?" Kemudian Petrus mengantarkan wanita ini. Masuk dari gerbang, ada rumah yang bagus seperti villa. Dia berkata, "Di mana rumahku?" Petrus bilang, "Kita masih harus terus berjalan, Ibu." Kemudian dia terus berjalan. Di rumah yang tipenya masih agak bagusan, dia melihat temannya melambaikan tangan. "Wah, kalau teman saya yang susah saja di dunia mendapat rumah yang bagus, bagaimana dengan rumah saya?" Namun setelah lama berjalan, kemudian sampailah di tipe rumah yang sederhana. Dan Petrus berkata, "Ini adalah rumah ibu." Wah, dia langsung protes kepada Petrus. "Pak Petrus, mengapa rumah saya yang ini, Pak Petrus? Bukan rumah yang lebih bagusan? Teman saya rumahnya lebih bagus daripada ini." Dan Petrus berkata, "Ibu, apa yang engkau taburkan selama engkau hidup akan engkau tuai." Dan ibu berkata, "Bukankah saya selalu menitipkan persembahan saya kepada teman saya
dan teman saya yang mengantarkan ke gereja. Nah, karena itu Ibu, Tuhan tidak hanya melihat persembahan Ibu, tetapi Tuhan melihat hati Ibu dan kehadiran Ibu. Persembahan memang bisa mewakili hati kita, tetapi bukan itu yang menjadi perhatian Allah. Yang menjadi perhatian Allah adalah hatimu Ibu. Yang menjadi perhatian Allah adalah kehadiranmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini boleh memberikan gambaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau kehadiran kita. Firman Tuhan kali ini berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Jadi bukan soal kehadiran kita di gereja, bukan hanya soal persembahan kita yang banyak atau persembahan kita yang sedikit, tetapi soal hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak hanya beribadah di gereja atau di dalam persekutuan, tetapi Tuhan mau supaya ibadah kita itu menjadi total antara ibadah kita di gereja atau di persekutuan dan ibadah kita di rumah, di dalam kehidupan keseharian kita. Itu adalah satu paket, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan mau ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan renungan yang disampaikan kepada kita, itu harus menjadi nyata di dalam praktek keseharian kita. Ketika kita menjadikan firman Tuhan yang kita dengarkan itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadikan firman Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan yang baik, karena kasih setia Tuhan membawa kami pada hari yang indah ini. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak hanya menjadikan kehadiran kami untuk absensi di gereja, tapi sungguh Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti hati Allah dan kami mewujudkan kehendak Allah itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau mempraktekkan firman Tuhan itu, karena Tuhan berkata bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kami mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan bimbing kami sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Berkati segala sesuatu yang kami lakukan, dan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam kami menjalani hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.